Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, kasih sayangnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam sesi webinar Sejuta Senyum Pensiun sesi ke-124 untuk Bapak Ibu dari alumni training ISQ MPP maupun yang umum saat ini sedang join ya, diundang oleh rekan-rekan dari alumni training ISQ MPP. Terima kasih semuanya. Nih, saya rasanya kangen sekali nih menyapa Bapak Ibu semuanya. Setelah beberapa waktu mungkin dibantu oleh rekan saya Mas Gary ya. Hari ini dapat langsung bertemu lagi dengan Bapak Ibu semuanya. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa ya. Ini mungkin dari Bapak Ibu sudah sering keluar wirawiri di Instagramnya mungkin. Dari Pak Iswantia ya, beliau purnawirawan dari TNI AU, mohon maaf, yang saat ini memiliki usaha Banana Cake Bapak nih. Nah, dengan judul dari hobi menjadi rezeki, inspirasi perjalanan bisnis Banana Cake Bapak. Kenapa akhirnya saya mungkin beberapa waktu lalu menghubungi Pak Iswantia ya melalui Instagram. Terima kasih Pak Iswantia, saya ucapkan sudah berkenan hadir menyapa Bapak Ibu semuanya di sini. Karena salah satu inspirasi yang kemudian saya bisa petik ya dari perjalanan bisnis dari Pak Iswantio ini, beliau sudah purnawirawan TNI AU, tapi nggak malu untuk memulai banana cake, bisnis banana cake dan sampai akhirnya mungkin karena dari dukungan dari keluarga juga ya Pak ya, akhirnya bisa berkembang seperti sekarang. Mungkin dari nanti Bapak Ibu ketika di Jogja nih, beliau di Jogja ya Pak ya, barangkali Bapak Ibu ada yang di Jogja bisa mampir nih untuk mencicipi banana cake Bapak. Namun, sebelum kita masuk ke sesi yang utama, yaitu ngobrol-ngobrol dan mendengarkan sesi sharing dari Pak Iswantio, sedikit saya berikan video ya dari usaha beliau. Oke, sebentar kita dengarkan videonya. See a stream down your face when you lose something you cannot replace. See a stream down your face. See a stream down your face. I promise you I'll learn from my mistakes. See a stream down your face. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itu sedikit cuplikan dari perjalanan aktivitas Bapak Iswantio untuk menjalani masa purnawirawannya sebagai business owner. Nah, mari kita sambut ya beliau Bapak Iswantio. Silahkan Bapak waktu dan tempat untuk sharing ke Bapak Ibu semuanya.
Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. La haula wala Ini ada kendala ya, Bapak. Pak Iswantio mohon izin, sinyalnya mungkin ya, Pak ya. Oke, baru saja ini mau dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, Bapak Ibu, kita tunggu Pak Iswantio untuk berkumpul lagi bersama kita semuanya ya. Namun saya akan coba buka untuk sedikit cuplikan dari video beliau ya. Oke. Chefnya makan dulu. Oke, Pak Iswantio, apakah sudah bisa kita lanjutkan kembali, Bapak? Halo, Pak Iswantio. Siap. Assalamualaikum, Pak Iswantio. Apakah sudah bisa kembali terhubung? Oke, mohon maaf ada gangguan teknis tadi. Baik, Oke, sudah bisa dilanjutkan. siap, Bapak. Oke, mohon maaf ya, bisa saya lanjut? Bisa, Bapak, silahkan, monggo. Sebelumnya marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini kita bisa bertatap muka untuk sharing sedikit pengalaman saya di dalam menjalankan usaha produksi kue banana cake Bapak. Alhamdulillah. Sebelumnya saya perkenalkan dulu,
Mungkin tadi nama sudah tahu ya, Iswantio. Saya adalah Purnawirawan TNI AU dan sekarang ini saya menggeluti usaha produksi kue dengan brand Banana Cake Bapak. Kemudian sesuai ini apa? Iya. Jadi saya pakai kacamata ya. Saya memulai usaha ini baru tahun lalu di bulan Juli. Ya. Pada awalnya secara tidak disengaja sebenarnya ya. Nah, ketika itu kan boleh saya cerita sedikit agak ke belakang boleh ya? Boleh Bapak, silahkan. Boleh ya. Nonggo, iya. Saya itu ketika masih dinas, saya itu punya keinginan setelah Purna nanti saya harus ada kegiatan untuk mengisi waktu di masa pensiun itu. Dan waktu itu saya bercita-cita ingin menjadi driver bis antar kota, cita-cita waktu itu ya. Makanya waktu itu saya persiapkan, saya membuat SIM B1 ketika nanti saya pensiun bisa saya gunakan untuk membawa bis gitu. Karena pengalaman saya pernah bepergian ke Lampung itu, saya naik bis, kemudian drivernya itu juga seorang purnawirawan TNI AU. Kebetulan waktu itu usia pensiun itu 48, jadi beliau masih kuat dan gagah ya. Ya saya tertarik sekali, wah kayaknya ini sesuai keinginan saya nih jadi sopir bis antar kota, antar provinsi gitu. Tapi setelah saya pensiun, saya kok jadi mempertimbangkan lagi. Karena saya kan punya ibu yang sudah sepuh waktu itu. Dan ibu saya setengahnya melarang gitu. Karena ada kekhawatiran yang dipikirkan gitu. Akhirnya saya urungkan niatku untuk menjadi driver bis kota, bis antar kota. Terus saya berpikir lagi, tapi saya harus berkegiatan ini. Saya nggak mau diam. Kalau diam itu nanti malah menjadi tambah tua, tambah gemuk badannya. Akhirnya saya bekerja di sebuah perusahaan distributor alat tulis dan ATK, alat tulis kantor gitu. Saya bekerja di sana, ya tapi sekali lagi namanya bekerja di perusahaan, kita sebagai anak buah ya, kita disuruh ke sana, suruh ke sini, saya bosan lagi. Sudah waktu itu kita kerja di tentara penuh dengan tekanan, ini kerja lagi di perusahaan, disuruh-suruh sama bos lagi. Saya tidak tahan di situ. Kemudian waktu itu saya keluar, kebetulan ada waktu itu ada baru-barunya itu taksi online. Nah, saya kayaknya pas ini menjadi driver taksi online. Saya ikut di situ. Tapi setelah saya jalankan, ternyata di situ juga banyak tekanan ya. Karena kita harus mengikuti aturan-aturan dari aplikator, di mana kerjanya ditarget. Kalau nggak memenuhi target, kita nggak akan dapat bonus gitu ya. Jadi sangat sangat tertekan lagi malah. Akhirnya saya berhenti lagi. Setelah itu saya sempat vakum sebentar, saya membantu istri saya kemudian karena istri saya itu hobinya berdagang di pasar ya. Tapi setelah saya ikuti terus itu, kayaknya juga kok membosankan. Tapi bagi istri saya, di pasar itu sangat menyenangkan menurut beliau. Bahkan saya nilai beliau itu surganya itu di pasar. Walau di rumah agak suntuk, kalau udah ke pasar itu langsung senyumnya lebar gitu. Nah, saya membantu di situ, tapi saya juga nggak betah. Terus saya bilang sama istri saya, kita berhenti berdagang aja. Kan dulu janjinya itu saya izinkan untuk berdagang ke pasar, tapi sampai umur 50 saja. Tapi sampai umur 50 beliau juga belum berhenti.
sampai di usia 60 pun belum berhenti. Nah, ketika beliau umur 62, saya berpikir gimana ini cara menghentikannya ini. Terus saya berpikir, bagaimana kalau saya bikin kue, kemudian nanti kita jual bersama dengan istri, diantar ke toko-toko kue begitu, ya, sehingga kita bisa bersama, tapi tetap beraktivitas, menyalurkan hobinya berdagang gitu. Akhirnya terus saya mempelajari. Saya ingat waktu itu ibu saya itu pernah membuat kue caranya. Nah, saya mengingat caranya gitu ya. Kemudian saya melakukan eksperimen bikin kue tanpa ada yang mengajari. Saya mengikuti pikiran pesan waktu saya melihat ibu saya membuat kue itu. Kemudian saya coba. Alat tidak punya sama sekali. Jadi yang kita buat pertama kali itu hanya menggunakan baskom dan dikocok dengan centong gitu aja, karena kita nggak punya namanya mixer, nggak punya, yang namanya oven nggak punya, dan alat-alat untuk bikin kue itu nggak ada sama sekali, ya kita gunakan apa yang ada gitu aja. Kemudian takarannya ini gimana ini ya? Kemudian saya waktu itu saya belum punya medsos ya, belum menggunakan medsos yang namanya YouTube atau Instagram, Facebook dan lain-lainnya, itu saya belum punya. Jadi saya hanya resep itu saya dapat dari koran lama, koran jadul gitu. Ada resep yang di situ menuliskan cara membuat roti dengan bahan dasar pisang. Kemudian saya tiru itu. Tapi ketika saya bikin pertama kali itu juga nggak jadi. Karena kita hanya mengocok telur dan gula itu pakai baskom dan centong aja. Jadi nggak sempurna. Ketika kita kukus pakai baskom, hasilnya itu keras sekali. Tapi saya dari situ tetap ingin mencoba lagi, meskipun ya saya nggak tahu berapa kali gagal waktu itu ya, membuat kue itu. Tapi saya coba lagi. Akhirnya saya menemukan komposisi yang pas. Dari sekian banyak percobaan itu, saya menemukan dari eksperimen coba lagi itu, kita menemukan komposisi yang menurut saya sudah pas gitu ya. Kemudian kita coba lagi, ya bisa jadi, namun belum sempurna. Nah, suatu ketika saya belajar terus membuat kue pisang itu, meskipun saya juga mempelajari resep-resep yang lain, tapi selalu nggak pernah jadi. Pernah saya bikin kue yang berbahan dasar dari tape, kemudian saya juga pernah bikin bika Ambon, tapi nggak pernah jadi. Tapi saya tidak menyerah, karena saya ingin menghentikan istri saya itu ke pasar, supaya kita bisa bersama di masa tua ini. Akhirnya saya mencoba lagi dan menemukan komposisi yang pas, kemudian saya coba lagi, dan akhirnya ketemu komposisi yang pas, juga cara membikinnya. Kita dari berbagai percobaan itu kita menemukan resep maupun cara pembuatan yang pas begitu. Kemudian saya bikin untuk dihidangkan ke tamu-tamu yang datang di rumah saya. Meskipun nggak jadi saya hidangkan itu. Sekalian untuk mencicipi gitu ya. Ini roti bikinan saya, tolong dicicipi. Enak enggak? Ya enak, tapi keras ini. Akhirnya saya bikin lagi, ada saudara datang, saya buatkan, saya suruh nyoba, saya sebagai kalau ada saudara datang itu sebagai sajian dan sebagai juru tester gitu. Termasuk kalau ada tetangga yang pulang dari rumah sakit, istri saya tak suruh bawa kue itu untuk sebagai hantaran gitu.
meskipun hasilnya tidak sempurna. Terus saya coba lagi, kemudian pas anak saya Yusfa itu pulang, beliau kan domisili di Bekasi ya, pulang gitu, aku bilang, nanti kalau kembali ke Bekasi, nanti Bapak bikinin roti pisang, banana cake gitu. Bapak udah pelajari resepnya, sudah mantap sekali, insya Allah nanti jadi baik. Oke, dia bilang begitu. Kemudian saya buatkan. Ya, ketika saya membuat kue itu, ternyata tanpa sepengetahuan saya, anak saya Yusuf itu memvideokan gitu. Divideokan, kemudian kembali ke Bekasi, itu dia posting video itu di Instagram ya, di Instagram. Kemudian sehari berikutnya nelpon saya, Bapak, viral katanya. Saya tanya, viral itu apa? Viral itu banyak yang nonton. Malah yang nonton itu anak-anak muda, anak-anak Gen Z katanya. Bahkan anak-anak Gen Z itu banyak yang minta dibuatkan kue banana cake Bapak seperti yang Bapak bikin itu. Bapak mau nggak? No. Waduh, kalau bikin banyak ya agak kesusahan ini. Tapi ya nggak apa-apa, asal semampu saya. Ya, kalau itu untuk menjadi ladang kebaikan, oke, enggak masalah. Akhirnya banyak sekali permintaan secara online waktu itu, ya. Dan ya saya buatkan, tapi semampu saya. Paling waktu itu saya bisa membuat itu 24 box satu hari. Sedangkan yang minta dibuatkan banyak sekali, ya. Dan saya cerita sedikit, saya itu tidak menyangka ketika saya membuatkan banana cake untuk anak saya Yusfa itu, kok hasilnya sangat bagus sekali. Jadi sangat sempurna gitu. Jadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Saya juga heran, itu memang atas kehendak Allah ya. Kok jadi baik sekali gitu. Akhirnya Mbak Ufa bilang, ya kalau Bapak mau nanti dibuatkan aja. Nanti tak bikinkan brandnya. Terus dibikin brandnya itu banana cake Bapak itu. Kemudian kita bikin, karena permintaan semakin banyak, kemudian saya minta dicarikan yang membantu. Saya bilang itu, kalau nggak dibantu kemampuan saya nggak mungkin membuatkan sekian banyak itu. Akhirnya dibuatkan, kita merekrut tetangga-tetangga yang mau untuk bisa membantu saya membuat banana cake Bapak dengan standar yang saya tentukan. Kemudian terjadilah sampai sekarang dengan segala lika-likunya, dan alhamdulillah berkat doa dari saudara-saudaraku semua, anak-anak online semua, banana cake Bapak telah berkembang, dan insya Allah dalam waktu dekat kita tidak hanya melayani secara online, tapi juga kita akan buka outlet di pusat kota Yogyakarta. Jadi kalau ada rekan-rekan Bapak Ibu semua yang kebetulan ke Jogja, silakan mampir ke outlet atau ke dapur kami di Jogja. Silakan untuk mencicipi banana cake buatan saya. Kemudian saya minta diberi pertanyaan selanjutnya biar saya punya bahan untuk yang disampaikan ya. Siap, Bapak. Baik, tadi sekilas ya, Bapak Ibu, terkait perjalanan awal nih Pak Iswantio untuk memulai usahanya. Ternyata tidak disangka ya. Harapannya agar istri bisa bersama istri lebih lama nih Pak. Luar biasa. Baik, mungkin saya akan buka beberapa pertanyaan. Silahkan, siapa yang mau mengawali terlebih dahulu untuk bertanya ke Pak Is? Bapak Ibu semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Iswantio. Terima kasih atas kesempatannya, izinnya. Saya ingin bertanya, kalau saya lihat tadi uh, kuenya cukup bagus-bagus ya, banana cake itu rapi gitu. Nah,
ada nggak saat bisnis banana cake ini kendala-kendala atau kegagalan yang Bapak Iswanto sudah jalanin? Kalau Ya, tadi kan kita ngelihatnya yang sukses ya. Nah, kegagalan-kegagalan di jalannya itu prosesnya itu ada atau tidak? Itu aja Pak Iswantio. Terima kasih. Oke, Pak Pras, sebelumnya mohon izin dari mana, Pak? Oh, saya dari AHM. Oke, siap dari Astra Hendra Monto. Terima kasih, Pak Iya, Pras. iya. Baik, silakan Pak Is. ya. Terima kasih Pak Pras atas pertanyaannya. Dalam menjalankan usaha, tentu tidak selalu mulus-mulus saja ya. Kendala itu pasti ada. Cuman ya kita harus mempunyai tekad yang bulat untuk bisa tetap survive, tetap bisa bertahan. Karena tanpa ketahanan itu maka usaha kita akan ya istilahnya berhenti di jalan gitu ya. Meskipun jatuh bangun, kita harus memulai. Ketika kita jatuh, kita harus bangun lagi. Kita jatuh, bangun lagi. Jadi jangan menyerah begitu Pak. Nah, kendala itu pasti ada. Nah, kendalanya kalau di Banana Cake Bapak itu waktu itu ya pertama kali kita produksi itu ya karena belum berpengalaman menggunakan alat-alatnya Pak ya. Jadi kita sering mengalami kegagalan karena ya belum berpengalaman itu tadi. Tapi dengan berjalannya waktu setelah kita menjalankan usaha ini maka kita punya pengalaman yang positif sehingga kita bisa belajar dari kegagalan itu. Dan kita juga yang agak sedih itu pernah kita itu kan jualannya dengan aplikasi TikTok ya. Entah kenapa aplikasi TikTok kita itu kena hack gitu. Jadi apa namanya kita nggak bisa jualan karena TikTok kita aplikasi kita itu di hack. Jadi nggak bisa digunakan akun kita itu. Ya, wallahu a'lam, mudah-mudahan orang yang menghack ini termasuk buruk. Alhamdulillah sekarang kita sudah menggunakan akun baru TikTok kita dan sudah bisa berjualan lagi gitu. Nah, lain sekali dengan kalau kita berjualan secara konvensional ya, gangguannya itu ya sangat sedikit, beda sekali dengan kita jualan di online. Karena itu rentan sekali akan kena hack itu tadi. Begitu Pak, sudah bisa terjawab? Baik Pak Iswanto, terima kasih. Insya Allah kalau saya main ke Solo saya akan beli Pak. Ke Jogja Pak, ke Jogja. Jogja ya. Siap, Ya siap. Pak, terima kasih Pak Iswanto yo. Sama Pak Pras, terima kasih juga kembali. Oke, terima kasih Pak Pras untuk pertanyaannya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu semuanya? Izin Mbak. Oke, siap Ya, Pak Adnan. Nggih, monggo ya. Bapak silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Iswantio. Terima kasih atas sharingnya Pak. Sangat inspiratif bagi kami. Jadi kalau saya lihat tadi dari perjalanan Bapak, kelihatannya banyak suksesnya Pak. Dari apa eh, bentuk apa namanya produk yang bagus, kemudian brand name yang saya kira sangat khas ya Pak. Nama Bapak itu mudah diingat dan kelihatannya semuanya berjalan lancar. Sebenarnya terkait dengan itu, apakah yang membuat lancar itu terkait dengan landasan filosofis Bapak terkait usaha ini, jadi tidak hanya memburu untung yang membuat itu lancar, apakah yang lain Pak? Karena biasanya kami itu juga khawatir terkait modal Pak. Nah sebenarnya ini bagian dari keseluruhan usaha Bapak ini, apa yang membuat lancar sukses itu Pak? Apakah dari sisi kalau pengalaman Bapak tadi sampaikan belum punya pengalaman membuat roti.
kue. Dari sisi marketing Bapak juga nggak sengaja karena anak yang membuatkan. Jadi saya itu sebenarnya sangat tertarik kenapa bisnis Bapak bisa begitu lancar. Dan kita juga khawatir modalnya juga ya kayaknya nggak terlalu membutuhkan modal yang besar. Ini seperti apa Pak? Mungkin bisa dipertajam kira-kira seperti apa biar kami bisa belajar Pak. Siap, siap. Terima kasih. Bapak siapa tadi? Adnan Pak. Bapak Adnan ya. Terima kasih Pak Adnan. Pertanyaan bagus sekali. Jadi begini Pak. Awalnya memang kita tidak sengaja ya untuk menjalankan usaha ini. Jadi karena tidak sengaja dan tidak terlalu memburu retail, jadi kita menjalankan usaha ini dengan niat yang tulus, dengan dengan nawaitu, dengan tadi saya katakan kepada Mbak Ova ya kalau memang untuk ladang kebaikan ya nggak apa-apa. Jadi nawaitunya awal itu tidak terlalu fokus pada usaha Pak ya. Jadi hanya karena permintaan dari anak-anak online itu ya oke lah saya buatkan dengan tulus, dengan ikhlas saja gitu. Jadi waktu itu tidak memikirkan nanti harus seperti apa. Jadi kita bikinnya dengan seneng gitu, karena tidak memikirkan harus laku keras, target apa gitu. Dorongan ingin memenuhi permintaan dari anak-anak yang menyatakan, jadi mereka itu kan menyampaikan bahwa setelah dia itu melihat video-video saya, kebanyakan mereka itu sangat tersentuh gitu Pak. Kemudian ada yang teringat papanya sudah almarhum, sangat tersentuh kali, bahkan meminta nasihat dari saya. Ya saya beri nasihat dengan tulus, dengan ikhlas. Saya berikan nasihat secara tulis. Saya tulis langsung dengan tangan saya. Nasihat seperti apa yang pas untuk mereka. Pak, saya itu lagi begini, minta tolong diberi nasihat. Ya oke, saya beri nasihat. Jadi komunikasi timbal balik itu tidak semata-mata bisnis Pak. Jadi ada hubungan emosional dengan para customer anak-anak online itu. Jadi maka kita mengerjakan sesuatu itu tidak diburu dengan keuntungan ya. Tidak target, tidak keuntungan yang kita buru, tapi kita membina hubungan emosional dengan anak online yang memesan itu, Pak. Ya. Atau masih ada lagi? Kalau mau gimana Pak? Ada uang. Perlu menjalan enggak Pak? Kalau permodalan itu akan ini Pak, menyertai kita, akan menyertai langkah dan niat kita dan semangat itu akan terpecahkan dengan sendirinya Pak. Begitu. Baik Pak, Masya Allah. Saya merinding Pak. Jadi untuk membangun hubungan dengan konsumen itu tidak perlu teori yang mulu-mulu ya Pak. Prakteknya itu hubungan dengan tulus ikhlas dan membangun empati gitu ya Pak ya. Ke anak-anak itu. Jadi terima kasih. Terima kasih Mbak Tia. Matur nuwun. Makasih Pak Iswantio. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih pertanyaannya Pak Adnan, luar biasa nih. Jadi saya dapat insight juga nih di sini dari Pak Iswantio. Baik, silakan ada lagi dari Bapak Ibu semuanya. Monggo. Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu yang di belakang kamera, mungkin bisa diaktifkan juga kameranya. Biar kita semua di sini biar merasa Bapak Ibu, oh ada ini Bapak Ibu di sini. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Oke, Pak Pras sudah mulai muncul. Terima kasih. Nih, Vivo V27 nih Bapak. Terima kasih Pak sudah join dari KPP ya. Sepertinya.
Eh, Izin Mbak Dian, bisa nambah lagi dikit ya? Sedikit Mas, aja. oke siap. Monggo Ya, silakan Pak Pak Adnan. Iswanto tadi kelupaan Pak. Jadi saat Bapak bekerja itu kan ada sikap-sikap mental yang dibangun saat Bapak bekerja. Dari karir itu Pak. Kira-kira sikap mental apa dan spirit apa yang bisa kita pakai untuk bekerja Pak? Jadi bekerja saat ini Pak, maksudnya bisnis usaha ini. Apa yang bisa kita bawa Pak? Iya. Sikap mental yang saat kita bekerja kemarin kan Bapak ditempa di AU itu sudah sedemikian rupa ya Pak ya. Yang kita bawa untuk bisnis sehingga bisa sukses Pak. Yang kita selain disiplin tadi Pak, sama tekad yang kuat. Matur nuwun. Oke. Jadi begini, di dalam dunia usaha itu memang harus ada niat yang kuat, kemudian ada tekad yang kuat juga, kemudian kita harus segera memulai, Pak ya. Harus segera memulai, jangan ditunda-tunda. Kalau tidak segera dimulai, kita tidak akan tahu perjalanan berikutnya seperti apa. Gitu. Apapun itu, resiko yang kita ambil, kita harus segera memulai. Bahwa nanti akan ada kendala, ada kegagalan, ada jatuh bangunnya, itu biasa di dunia usaha. Saya rasa tidak ada orang yang berusaha begitu memulai langsung mulus. Saya rasa tidak ada, pasti ada kendalanya. Cuman kita dengan niat yang kuat, dengan tekad yang kuat, dengan doa juga tentunya, kita segera mulai. Kalau enggak kita segera mulai, kita tidak akan tahu perjalanan usaha kita seperti apa. Betapapun kecilnya usaha kita adalah bosnya. Jadi, seperti kata saya tadi, saya bekerja di mana-mana itu saya tidak merasa sebagai bos. Tapi setelah saya menjalankan usaha Banana Cake Bapak ini, saya merasa jadi bos, Pak. Jadi bos, sekecil apapun usaha kita adalah bosnya. Jadi kita bisa menentukan mau penghasilan seperti apa, mau penghasilan sebesar apa, kita yang menentukan. Mau kerja apapun, kita yang menentukan. Jadi kita bebas, gitu. Kira-kira sudah terjawab belum, Pak? Ampun Pak, matur nuwun Pak. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Oke, baik. Pak Is, mohon izin. Terima kasih sebelumnya Pak Adnan untuk pertanyaannya. Saya akan bacakan di kolom chat ya Pak. Ternyata sudah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Nih dari Pak Dodi nih Pak. Ini Pak Dodi penasaran berapa varian rasanya dari banana cake ini Pak. Ini lebih ke produknya nih. Monggo Pak. Ya, awalnya yang kita buat itu hanya satu varian ya. Hanya satu varian itu rasa kismis dengan topping kismis itu aja. Yang pertama kita bikin. Tapi setelah itu memenuhi permintaan dari customer, anak-anak online, berkembang jadi ada yang seri klasik itu ada kismis, kemudian ada topping almond, ada topping keju, coklat. Itu yang klasik series ya. Kemudian kita membuat yang seri premium, itu ada yang dengan filling cream cheese dengan topping crumble, itu yang premium. Kemudian ada yang varian Nutella dengan topping almond choco. Kemudian ada walnut karamel dengan topping walnut. Kemudian yang seri premium ya. Kemudian kita juga memodifikasi semua itu dengan yang mini seri. Tapi yang kita bikin mini seri itu hanya yang premium ya. Mini series itu yang menjadi kecil-kecil gitu. Yang satu box isi 3. Kemudian kita juga kembangkan untuk seri yang medium. Jadi kita ada yang seri varian yang besarnya, kita juga bikin yang versi mediumnya. Jadi mungkin ada yang mungkin terlalu besar, kita bisa ambil yang medium saja.
Kemudian kalau ada yang keluarganya keluarga besar bisa ambil yang besar gitu, yang big begitu. Terus terakhir kita membuat yang sangat enak sekali itu varian pistachio kunafa. Itu Wih, silakan ini lagi viral ya Pak ya, pistachio. pistachio kunafa. Ya. Kemudian nanti kita belum launching ketika nanti soft opening di outlet kita di Jalan Ahmad Dahlan, kita akan launching juga yang seri muffin. Itu yang kecil-kecil itu, satu box isi 3. Satu box isi 3 dengan beberapa varian rasa. Itu enak sekali, jadi nanti kita buka itu isinya 3, dapat 3 varian rasa gitu. Dan makan satu itu nggak kenyang gitu, harus mesti nambah lagi. Sudah dikasih clue-nya ya Pak. Jadi kalau mau beli tidak bisa satu. Iya. Oke, baik. Pak Dodi mungkin ada tambahan Pak sebelum saya beranjak ke pertanyaan dari Bu Hesti? Mungkin langsung dari Pak Dodi? Salam kenal Pak, saya Oke. Dodi. Ya, Bapak inspiratif sekali nih Pak. Jadi kita yang jauh lebih muda nih kayaknya jadi malu nih kalau ini dari semangatnya Pak Iswanto ini. Hanya menambahkan lagi Pak. Nah ini kan juga perlu untuk promosi, terus distribusi penjualan. Nah apakah udah bisa katakanlah di order untuk luar kota gitu Pak? Dan seberapa apa ya jaminan lah maksudnya tuh dari sisi berapa lama kadaluarsa, terus apa namanya ya kualitasnya lah itu gimana Pak selama ini pengalaman ini? Apalagi kan Bapak terutama nih viral nih di kalangan teman-teman di Bekasi ini. Nah sampai seberapa tuh Pak pengalaman Bapak menghandle hal-hal seperti itu? Terima kasih Pak. Begini, untuk pemesanan itu sampai sekarang itu sudah hampir seluruh kota di Indonesia itu kita kirim, kita layani ya. Dari sampai ujung kulon Medan, di Banda Aceh, sampai ke Bali, ke Kalimantan, Manado, kita kirim. Kemudian ke luar negeri juga, ke Malaysia, Singapura, kemudian ke Hong Kong juga pernah kita kirim. Bahkan dari Belanda itu minta dikirim, tapi karena terlalu jauh ya, kita belum bisa penuhi karena kita khawatirkan nanti sampai di tempat sudah rusak atau sudah kualitasnya berkurang. Dari Jepang juga banyak permintaan, tapi belum kita kirim ya. Belum kita kirim karena durasi pengiriman yang cukup lama. Dan tentang ketahanan kuenya itu, karena kita kan packagingnya itu dengan di vacuum seal ya. Jadi itu akan menjamin kue itu akan lebih tahan lama. Ya, kita kasih juga silika gel untuk menyerap kelembapan dari kue itu. Dan durasinya itu bisa sampai 7 hari, Pak. Karena kita vacuum seal. Jadi kalau nanti diklik di jasa pengiriman itu kan bisa terlihat itu akan sampai di tempat berapa hari. Kalau 7 hari masih oke. Jadi untuk kota manapun kalau diklik itu munculnya 7 hari sampai di tempat itu akan kita kirim. Kalau lebih dari 7 hari apakah mau nanti kalau ada risiko rusak atau berkurang kualitasnya bagaimana? Ada yang mau juga nggak apa-apa, nanti saya tanya. Ada yang mau seperti itu. Tapi kalau mereka tidak berani risiko ya kita tidak kirim Pak. Terjangkau saja. Begitu Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama ini Pak, mungkin penutup dari saya Pak. Apakah sudah sertifikasi halal Pak? Sudah seluruh. Oh, alhamdulillah. Oke, ya. Karena ini juga salah satu kebutuhan sekarang Pak, sertifikasi halal untuk makan. Ya, alhamdulillah Pak. Terima kasih ya Pak. Sama Pak Adiono. Baik, terima kasih Pak Dudi
Untuk pertanyaannya, saya akan beralih ke pertanyaan dari Bu Hesti ya Pak ya. Ini pertanyaannya, Pak, awal buat banana cake lihat dari YouTube atau coba-coba Pak? Untuk ukurannya, berapa kilo gulanya, berapa pisangnya? Waduh, ini ibu-ibu kalau tanya bisa langsung detail ke resep ya. Bapak monggo. Terima kasih. Jadi awalnya itu kan saya nggak punya referensi sama sekali, cuma hanya ingin aja, punya keinginan aja untuk membuat kue itu. Dan saya itu mendapatkan resep resep lama itu dari koran jadul itu ada resep yang namanya roti pisang itu. Kemudian saya tiru, tapi nggak jadi. Akhirnya saya memodifikasi dari resep itu, komposisinya, pisangnya berapa, kemudian terigunya berapa, kemudian gulanya berapa, itu saya modifikasi dari resep yang kita temukan dari koran jadul itu. Gitu, Pak. Oke, mungkin begitu Bu Hesti ya. Baik, terkait gramasinya mungkin Pak, apakah masih ingat gitu Pak? Gramasi dari gula atau ukurannya gitu Pak? Resep detailnya begitu. Iya, ini ditanya sih, tapi kalau tidak mau disampaikan juga nggak apa-apa Pak, karena itu kan terkait resep ya. Nanti saingan sama Pak Iswanto nanti. Saingan sama Pak Iswanto ya Pak ya. Karena ilmunya sudah dibagi nih, jadi Pak Iswanto tinggal menikmati sudah ini. Oke, Pak Iswanto sepertinya nge-freeze lagi ya ini beliau ya. Mohon izin. Halo Bapak, apakah masih bersama kami? Pak Is? Gara-gara ilmunya mau diambil nih sama ibu tadi. Biasanya kalau ibu lebih penasaran sih Pak ya, pengen buat di rumah nih, karena sudah Kalau proven resepnya. kalau ibu-ibu kan detail semuanya karena dia mau coba-coba juga nanti. Betul. Oke, Pak Is, apakah sudah terhubung bersama kita semua? Mohon izin. Oke, masih nge-freeze ya Kak ya. Sebentar ya Bapak Ibu, mohon maaf atas kendala sinyal yang ada. Memang begini kalau kendala sinyal, kapan-kapan harus kopdar langsung nih. Oke. Makanya beli HP sama sinyalnya nih Mbak Dia. Iya Pak. Waduh. Sebentar. Pak Iswantio, apakah sudah terhubung bersama kami Pak? Kayaknya belum nemu sinyalnya nih. Belum ya Pak ya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu sambil kita menunggu. Kita cek-cek dulu ya. Ternyata hal yang kemudian bisa mungkin saya ambil ya Bapak Ibu dari usaha beliau tadi dikatakan bahwa beliau didukung sama sosial media putra-putrinya. Jadi memang akhirnya harus ada yang mendukung usaha kita nih ketika masa pensiun untuk masuk di dunia digital. Tadi mungkin dari Bapak Ibu baru ada yang join ya. Saya ingin ulang kembali jadi perjalanan bisnis dari Pak Iswantio ini. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa cek di Instagramnya Banana Cake Bapak ya. Beliau memulai usaha ini dengan dibantu oleh putra-putrinya. Jadi sebetulnya di awal beliau tuh belum update di sosmed nih Pak. Ini dibantu sama putra-putrinya, Kodarullah viral di mana-mana. Sehingga dari hal itu ada permintaan nih
dari customer yang ternyata didominasi sama Gen Z, sama milenial, Gen Z anak muda-muda yang mungkin lebih aktif secara sosial media ya. Sehingga waktu itu beliau baru bisa membuat tuh sekitar 24 box dari total puluhan box yang beliau orderan yang masuk ke beliau. Nah, oke, ini sepertinya Pak Iswantio sudah bergabung bersama kita. Salam Bapak. Apakah sudah bisa sharing kembali, Pak Is? Belum Eh, kayaknya. belum ya, Pak? Oke, baik. Ini mungkin sedikit perjalanan Bapak yang saya upload lagi ya, saya putar lagi untuk Bapak Ibu yang baru join. Tears stream down your face when you lose something you cannot replace. Tears stream down your face and tears stream down your face. I promise you I will learn from the mistakes. Tears stream down your face and lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Oke, Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita lagi. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Baik, Pak Is, apakah sudah siap untuk sharing-sharing lagi? Bapak, ini sudah banyak pertanyaan ini, mohon maaf. Oke, mohon maaf ya, ada gangguan teknis tadi. Siap, Bapak. Baik, Pak, tadi sepertinya ada yang raise hand ya. Saya akan dahulukan dulu karena beliau sudah raise hand. Silakan Pak Dencik ya, sepertinya tadi. Ya, Pak Dencik. Oke, silakan Bapak. terima kasih, Pak Is. Salam kenal. Iya, kebetulan saya tinggal setahun lagi nih, mau memasuki masa pensiun. Pengen Halo, Pak Dencik. Salam Bapak. Ini giliran Pak Dencik ini. Luar biasa sekali hari ini ya. Oke. Pak Dencik, apakah bisa terhubung bersama kita semuanya? Oke, masih nge-freeze Bapak Ibu. Baik, tidak apa. Saya akan bacakan dulu ya, Pak Is, dari pertanyaan tadi. Setelah Bu Hesti ada Pak Aris Setiawan. Izin tanya, yang bikin banana cake kan banyak ya. Gimana cara menyikapi atau mengantisipasinya, Pak ini? Mungkin terkait persaingan ya saat ini, Pak. Monggo, Pak, dari Pak Is. Silahkan. Ya, memang banyak banana cake yang kita kenal ya. Cuman tentu saja di antara banana cake ini mempunyai ciri khasnya masing-masing, baik dalam hal tampilan maupun rasanya. Jadi itu tergantung bagaimana
mengkomposisikan bahan-bahannya, kemudian cara pembuatannya. Itu sangat berpengaruh sekali. Jadi meskipun namanya sama, banana cake, tentunya pasti dengan hal rasa pasti beda-beda karena cara membuatnya juga pasti berbeda. Ibaratnya orang bikin sayur lodeh, ya, di antara satu ibu dengan lainnya dengan bumbu yang sama, saya yakin rasanya juga akan beda. Saya tidak tahu kok bisa begitu, itu kenapa. Nah, jadi kita meskipun banyak yang membuat banana cake, tapi pasti dalam hal rasa punya ciri khasnya masing-masing. Itu. Oke, Pak Aris mau menambahkan mungkin Pak Aris? Bapak, apakah Ya, sudah cukup? saya boleh bertanya. Oke, ini Pak Haris ya. Oke, beda lagi nih. Iya. Pak Haris Menandar, silahkan. Mungkin Pak Dencik setelah Pak Haris ya. Mohon izin Pak Dencik. Tadi agak terlepas. Silahkan Pak Haris. Maaf nih, saya pakai kaos nggak apa-apa ya. Iya, silahkan Pak. Selamat siang, Pak Iswandio. Selamat siang semua rekan-rekan. Saya ingin bertanya, menjaga pertama kualitas, kemudian itu kan komitmennya terus-menerus ya, seleranya menjaga selera, menjaga rasa. Nah, saya punya dulu sampai punya 4 kafe, Pak. Merintis dari satu kafe kopi, kemudian sampai berkembang 4 kafe. Kebetulan saya punya kebun sendiri, tapi bukan kebun saya, kebun istri saya, Pak. Nah, kebun kopi istri saya, ya. Berkembang itu sampai 4 kafe, sampai ada salah satunya kok kafe artis yang berkunjung teman-teman artis, Pak. Nah, ketika ada masalah, collab, nah, saya nggak bisa bangkit lagi sampai sekarang. Nah, menjaga hal itu supaya tidak terjadi lagi, bagaimana Pak? Kiat Bapak. Terima kasih Pak Suwantio, makasih. Siap, siap. Baik, Ya, silahkan Pak. Terima kasih Pak Haris. Silakan Pak Haris. Pak Aris, untuk menjaga kualitas, menjaga rasa dan sebagainya, itu kita terapkan dengan SOP. Jadi SOP. kita harus konsisten dengan ya standar operasional prosedur. Jadi kemudian memixnya itu juga harus jadi udah ada standarnya. Jadi di samping itu kita memix suatu adonan itu juga melibatkan feeling, Pak. Melibatkan feeling itu dalam hal banana cake ya. Saya tidak bicara tentang apa namanya produk Bapak di kafe itu. Pengalaman saya banana cake ini, jadi kita harus konsisten baik itu takarannya, tidak boleh lupa. Akan membuat 1 loyang, 2 loyang, 3 loyang, ada perkaliannya. Itu tidak boleh lupa. Kalau lupa sudah jadi gitu ya. Kemudian cara memixing adonan itu juga ada teorinya, umpamanya harus sampai putih berjejak. Itu juga belum cukup. Jadi kita melibatkan feeling dan perasaan. Mulai untuk feeling dan perasaan ini kita perlu pengalaman, Pak. Perlu pengalaman, tidak kali dulu. Jadi harus berkali-kali punya pengalaman dengan perasaan. Seakan-akan tangan kita itu sebagai apa namanya? Tester. Instrumen. Iya, tangan kita itu merasakan berat ringannya adonan ketika kita mixer gitu. Jadi udah, ini sudah meskipun sudah putih berjejak, tapi kalau tangan kita itu belum merasa cukup, ya harus disempurnakan gitu. Kita tahu yang tahu perasaan kita, ya. Jadi dengan feeling dan perasaan gitu untuk menjaga itu. Makanya kita merekrut anak-anak yang membantu saya itu dengan standar yang seperti yang saya buat begitu, Pak. Kalau belum memenuhi standar itu, maka hasil kuenya itu tidak saya distribusikan. Iya, harus di training. Berarti lagi, ada formulanya ya, Pak? Ada
rumusnya bahasanya ya. Artinya Iya, betul. dimanapun Bapak Ya, produksi sama ya. Iya, iya, ya, iya. ya, ya. Saya Baik, rasa mungkin terima kasih. di kafe kopi juga begitu ya. Ada takaran Iya, tapi tertentu yang karena harus saya ini kan gitu. izin Bapak, kan ada 4 kafe beda-beda ya. Nah, tenaga kerjanya beda-beda. Nah, ini kadang eh, tidak sama, Pak. Udah saya kasih tahu juga Ya, karena pengalamannya beda mereka. Jadi ketika ada langganan kita ngopi di tempat cabang yang berbeda, dia lapor, Pak, kok nggak seperti di pusat sih? Gitu, Pak. Jadi kadang kita kurang ya. kurang apa pengawasan atau mungkin dia nggak sesuai SOP ya, Pak. Mungkin ya. Harus di training lagi, Pak. Harus di training Iya, dulu dengan standar prosedur kita itu tadi. baik. Jadi matur suwun, Pak Is, Bu Dia. Ya, Baik, terima kasih Pak Haris untuk pertanyaannya. Sehat selalu Bapak. Oke, lanjut Pak Dencik. Sudah ditunggu-tunggu tadi nge-freeze Bapak. Apakah mau dilanjut Pak Dencik? Mohon maaf. Pak Dencik Ashar, mohon izin. Oke, baik. Kita akan lanjut ke penanya selanjutnya. Tadi ada Pak Eman Dahana ya. Soal awal usaha, apakah diawali dengan kebutuhan pasar dulu atau menjalankan hobi baru dapat pasarnya nih Pak? Dari Pak Eman Dahana. mohon diulangi, Pak. Ya, mohon diulangi. Oke, baik. Pertanyaan dari Pak Eman Dahana, saat awal usaha, apakah diawali dengan kebutuhan pasar dulu atau menjalankan hobi baru ada pasarnya nih Pak? Ya, jadi kita waktu itu seperti saya tadi tidak ada kesengajaan untuk berbisnis ya. Jadi memang awalnya kita menjalankan misi hobi dulu karena saya ingin apa namanya tadi saya ceritakan saya ingin istri saya pasar kan tadi. Nah, makanya saya bikin kue. Jadi tujuan awal untuk menghentikan istri saya di pasar itu tadi. Jadi bahwa kemudian ada permintaan yang cukup banyak itu lain soal yang kemudian kita merespon dengan wah ya kalau begitu kita perlu persiapan khusus untuk apa namanya memenuhi kebutuhan dari para pemesan-pemesan itu. Jadi awalnya ya hobi dulu Pak, jadi nggak langsung ini usaha itu bukan. Oke, begitu Itu Pak Eman ya. Jadi ya tadi sudah dijelaskan Pak Iswantoyo di akhir ya, di awal perjalanan beliau memulai bisnis. Baik, Pak Dencik, apakah jadi bertanya Pak Dencik? Oh ya, Oke, saya ulang silakan Pak. pertanyaan. Pak Is, ini saya kebetulan juga menjelang pensiun nih, tinggal masih setahun. Dan mohon di-sharing dulu Pak Is mulainya itu apakah sebelum pensiun atau sudah memasuki masa pensiun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gimana Bapak menasehati ada kenaikan harga bahan baku misalnya. Nah, apakah itu nanti solusinya mengurangi kualitas atau kecil ukuran atau menaikkan harga? Itu mungkin pertanyaan dari saya, Pak Is. Terima kasih. oke. Oke. Usaha ini setelah setelah pensiun saya sempat juga menjadi driver online, tapi setelah itu barulah memulai usaha ini setelah keviralan dari video yang diposting di Instagram anak saya itu. Jadi juga sebenarnya kurang disengaja juga.
Halo Pak, sudah terjawab? Ya, yang terkait dengan mensiasati kenaikan bahan baku bagaimana? Please. Oh iya, oke. Untuk kenaikan bahan baku, memang selama ini saya rasa masih stabil-stabil aja. Jadi apabila nanti kalaupun terjadi bahan baku, maka kebijaksanaan yang kita ambil akan menyesuaikan harga dengan tidak mengurangi kualitas. Gitu Pak. Jadi penyesuaian harga saja. Tapi kalau kenaikannya tidak signifikan ya jalan terus saja lah, tidak perlu ada penyesuaian gitu. Kecuali kalau naik juga signifikan, baru kita ada penyesuaian harga dengan tidak mengurangi kualitas dan rasa. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Is. Semoga sukses selalu usahanya. Sama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dencik untuk pertanyaannya. Izin saya lanjutkan ya pertanyaan dari Pak Bambang Heksayanto di kolom chat ya Pak Is. Bagaimana batas antara usaha bisnis dengan ketulusan dalam membantu usaha orang lain nih Pak? Pak Bambang, mungkin mau bertanya langsung Pak. Ini terkait pertanyaan beliau. Mungkin bagaimana batas antara usaha bisnis dengan ketulusan dalam membantu usaha orang lain? Bantu usaha orang lain. Dengan ketulusan dalam membantu usaha. Atau mungkin batas ini ya Pak, bagaimana kita membatasi ya, apakah ini mau bantu atau bisnis nih? Ini urusannya sama orang bisnis atau bantu orang nih? Begitu Pak Bambang? Iya, betul. Oke, Jadi silahkan Pak Bambang. sepintas itu kan tadi saya dengar Bapak ini kan juga sedikit banyak membantu orang lain dalam usahanya, dan ini kan temanya adalah ESG ya. Temanya kan dalam ESG pada saat kita pensiun ya. Saya juga sudah pensiun. Saya juga ada sedikit kegiatan, dan saya juga sudah sedikit banyak membantu orang lain untuk berusaha. Ya kecil-kecilan lah, itulah, tidak besar. Mungkin kalau Pak Irwansyah ini besar ya skalanya ya. Kalau saya sih kecil-kecilan. Nah, kadang-kadang saya itu menghadapi satu dilema ya Bu ya, antara waduh ini saya itu pensiun. Pensiun itu kan apapun juga perlu tambahan pendapatan gitu ya, kira-kira seperti itu gitu loh. Tapi di lain sisi saya itu punya keinginan untuk selalu membantu dengan ketulusan gitu loh. Jadi tanpa ada biaya apa-apa, tanpa ada segala macam gitu loh. Jadi dengan tulus hati gitu loh. Nah, ini persoalan ini itu kadang-kadang sering muncul, dan saya mau menanyakan sama Pak Is memang pernah sama kondisinya dengan saya, itu kira-kira batasannya ada di mana gitu. Apakah kalau kita membantu yang kecil-kecil itu kita dengan dengan ketulusan, tapi kalau misalnya dia usahanya sudah besar segala macam itu ya harusnya dia juga ngerti sendirilah gitulah dulu yang bantu usahanya itu siapa gitu. Seperti itu Pak, kira-kira Pak. Monggo Pak. Oke. Begini, Apakah Pak, bisa dipahami Pak Is? Mohon izin. saya agak ini ya, mungkin kurang bisa memahami konteksnya, dalam arti membantu itu membantu usaha orang lain atau membantu dalam hal ini
membantu seperti yang saya laksanakan kan dengan saya menjalankan usaha ini, saya bisa membantu merekrut tetangga-tetangga untuk bisa bekerja sama dengan saya, dengan timbal balik. Sehingga mereka juga terbantu yang tadinya belum punya kegiatan, belum punya pekerjaan, kita rekrut menjadi ya semacam karyawan kita gitu. Jadi saya rasa itu juga bentuk saya membantu mereka begitu. Jadi dalam hal konteks yang dikatakan Pak itu kayak karena saya kurang bisa memahami. Jadi bisnis dan ketulusan itu beriringan, Pak ya. Bisnis dan ketulusan itu beriringan. Jadi kita membantu orang lain untuk berbisnis juga, itu tentunya juga dengan ketulusan. Karena dengan kita membantu, insya Allah kita sebenarnya menginvestasikan apa yang kita punya untuk yang kita bantu itu. Jadi jasa kita pasti tidak akan dilupakan dan tidak akan hilang begitu saja. Jadi ya tentu saja semampu kita Pak ya, semampu kita. Jadi tidak boleh kita itu istilahnya berlebihan. Ya, semampu kita saja dengan tulus membantu usaha orang lain gitu. Begitu Pak, apakah bisa terjawab? Mohon maaf kalau kurang ekspektasi Bapak. Iya, saya setuju sekali, Pak. Tapi kalau tadi itu Bapak kerjasamanya dalam bentuk karyawan kan punya kewajiban untuk memberikan nafkah ya, penghasilan gitu ya, kira-kira seperti itu kan ya. Tapi yang saya garis bawahi tadi itu adalah dari Bapak tadi adalah bahwa antara bisnis dengan ketulusan tadi itu jalan bareng ya Pak ya. Artinya intinya amal kita investasikan kepada orang lain. Ini kalimat yang saya garis bawahi. Saya sangat setuju sekali Pak. Terima kasih Pak Is. Sama-sama Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang untuk pertanyaannya. Untuk IG dan juga lokasi ini sudah saya sematkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Barangkali mau pesen nih. Sudah saya sematkan. Pak Is, ini ada pertanyaan dari Pak Agus ya. Mungkin satu pertanyaan lagi karena kita sudah pukul 3 ya Pak. Dari Pak Agus Triansa. Pak, bagaimana membagi waktu keseharian pasca pensiun nih Pak? Nah, tipsnya mungkin Pak bisa disampaikan bagaimana membagi waktunya Pak. Silahkan Pak Is. Ya. Nah, tentu saja kalau sudah pensiun kan kita sudah full ya, tidak terbagi dulu kita masih terikat dengan kedinasan. Kalau sekarang sudah pensiun ya sudah full waktu kita untuk apa yang kita mau begitu. Waktu kita itu sudah bisa kita manfaatkan sebebas-bebasnya. Jadi tidak ada lagi kesulitan untuk membagi waktu. Jadi apa yang kita akan laksanakan ya kita laksanakan karena tidak lagi terikat dengan yang lainnya begitu. Ya. Oke, mungkin begitu Pak Agus atau barangkali ada tambahan Pak Agus Triansyah, silakan. Pak Agus. Oke, apakah masih bersama kami semua? Iya, Mbak Dia. Terima kasih. Siap, ada pertanyaan kembali, Pak? Ya, maksud saya itu keseharian dari misalkan dari bangun tidur, ngapain gitu ya, apa langsung berkegiatan atau ada kegiatan lainnya, isi dengan olahraga atau seperti apa gitu. Memang setelah pensiunnya jadi bebas gitu ya.
berkegiatan apa Ya, saja gitu. Itu maksudnya Pak Is. Seperti apa tuh Pak Is? jadi yang saya alami saat ini ya bangun tidur subuh itu ya itu kita sudah yang kita aktivitas Aman-aman aja. Aman-aman, saya capek tidur kok. Iya. sampai jam 6 itu. Jadi sholat subuh dilanjut dengan ngaji sampai jam 6. Kemudian setelah itu kita ke belakang rumah itu ada halaman, kemudian kita berolahraga ringan di situ karena kita sudah usia Pak ya. Jadi nggak bisa lagi melakukan aktivitas olahraga yang berat-berat. Apakah itu lari, itu malah saya tidak boleh karena sudah uzur itu. Jadi olahraganya yang ringan-ringan saja. Kemudian jam 8 itu kan mulai aktivitas produksi banana. Kita ikut dalam hal ini mengawasi anak-anak yang bekerja supaya hasil kerjaannya itu tetap konsisten gitu dalam hal rasa, mungkin bentuknya kita kontrol juga. Jadi selalu ada quality control begitu. Jadi meskipun mereka sudah baik, kita kontrol begitu. Kemudian setelah itu ya nggak sepenuhnya dalam satu hari itu mengawasi anak-anak, tidak. Setelah itu ya kita lepas saja, suatu ketika saja kita lihat lagi begitu. Sampai jam 4, setelah itu jam 4 kita close, kemudian kita istirahat. Kemudian melakukan aktivitas di kebun. Kita punya hobi juga selain berbakeria ini. Saya punya kebun kecil di belakang rumah, Pak. Saya menanam melon dan sebagainya sebagai hobi lainnya gitu. Dan ternyata menyenangkan juga. Saya menanam melon ketika berbuah dan panen kita konsumsi sendiri itu sangat menyenangkan ya. Memang beli bisa, tapi menikmati dari hasil bertani sendiri meskipun hanya kebun kecil sangat menyenangkan Pak. Setelah itu malamnya ya kita pakai untuk istirahat. Gitu Pak. Itu rutinitas saya seperti itu aja, sangat sederhana. Itu Pak, terima kasih Pak. Mantul Pak Is. Terima kasih Pak Is. Matur suwun. Makasih. Ya, terima kasih Pak Agus Riansah. Ditunggu Pak. Kapan ini sticky cheese-nya? Ini terakhir saya training dengan beliau di Bandung, Pak. Beliau dan pasangannya dan ibu itu membawa stick cheese rasa keju. Wah, itu enak banget itu. Sudah ada online-nya belum, Pak? Sudah ada Mbak. Nanti deh, Alhamdulillah. bagi nanti. Siap. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Amin, terima kasih. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu tak terasa di penghujung acara dan kita sudah mendengarkan nih sesi sharing dari Pak Iswantio selaku business owner dari Banana Cake Bapak. Jadi sangat insightful sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Iswantio tadi. Ada poin-poin yang mungkin kalau boleh saya simpulkan ya Pak ya. Yang pertama langsung mulai ya Pak. Tadi saya ini banget kalau ada rencana langsung mulai berawal dengan niat yang baik karena selain ingin bantu banyak orang tapi juga pengen biar ibu di rumah nih. Ini apalagi sih yang mau dikejar ya Bapak. Makanya pengen ibu di rumah sehingga Bapak membuatkan aktivitas nih untuk Bapak Ibu sampai trial error untuk membuat resep banana cake yang mungkin sampai saat ini sudah bisa dipasarkan dan tentu saja saya tergelitik oleh putra-putri beliau yang banyak mungkin di antara sekarang anaknya udah punya waktu sendiri ke sana, bahkan untuk orang tua yang udah punya bisnis tidak mau membantu ya orang tuanya untuk memperluas bisnisnya. Tapi dari Pak Iswantio saya belajar mungkin dari Bapak Ibu juga ke depan usahanya ternyata bisa dikenal oleh luas oleh para Gen Z
milenial dari bantuan dari putri putra beliau yang ternyata qadarullah viral gitu ya Bapak Ibu. Dan mungkin dari Bapak Ibu semuanya yang sudah mau memesan ya produk beliau ketika nanti di Jogja atau saat ini mau pesan bisa langsung di Instagram beliau ya Bapak Ibu. Nanti bisa connect di WA ataupun kalau Pak Adnan tadi bilang mau ke lokasi sudah ada di lokasi juga, lokasinya di Bantul Yogyakarta. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu yang diberikan dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin kami cukupkan sekian. Terima kasih kepada Pak Iswantio yang sudah hadir. Ini hilang lagi nih. Mau saya ajak foto nih Bapak. Tapi tidak apa-apa. Memang challenge sekali untuk webinar online ini ya Bapak Ibu karena kita tidak tahu lokasi dari Bapak Ibu semuanya ataupun mungkin di sini ya di Jogja di Jakarta di Menara 165. Kadang jaringannya juga ada masalah tapi tidak apa-apa. Bismillah kita konsisten terus untuk membersamai Bapak Ibu tiap Jumat jam 13.30 sampai jam 3 sore dalam webinar SSP. Tiap Jumat. Mungkin itu dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Mbak Dia. Terima semuanya. Amin. Dengan senang hati. Sukses selalu. Amin Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dia. Siap, dengan senang hati Pak. Kami tunggu. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam Bapak Ibu. Sukses selalu ya. Siap, Pak Haris juga sehat selalu ya Pak. Ya. Mbak Dia, kapan-kapan boleh ketemu pada pengusaha alumni ISQ. Boleh, boleh. Semoga nanti kita bisa menampung banyak usaha-usahawan dari ISQ ya Pak, dari alumni. Itu sudah beberapa sudah kita share Pak. Kemarin dari BSI ada, mungkin nanti saya filtering datanya ini atau mungkin dari Bapak Ibu nanti berkenan. Kalau saya punya perkebunan kopi Mbak Dia, nanti mungkin ada teman-teman yang butuh bisa. Oh, tentu aja bisa Pak. Nanti mungkin bisa sharing-sharing. Kita coba jajaki dulu ya Pak Haris. Oke, baik. Terima kasih Pak Haris. Sehat selalu. Monggo silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.